Oke, selamat pagi teman-teman ya. Kembali lagi bersama saya Aja Gile Official. Yang belum like dan komen tolong dibantu ya teman-teman ya. Dibantu support channel ini ya, biarpun seadanya tapi biar kayak orang-orang ya, apa namanya? Mendunia. Amin ya teman-teman. Oke, buat teman-teman, kita hanya sekedar membagi pengetahuan aja ya teman-teman. Jadi ini cara membuat atap dengan atap plastik yang lanjutan yang kemarin ya teman-teman. Ini semua udah jadi ya teman-teman ya. Oke, jadi ini penampakan atasnya ya teman-teman. Penampakan atasnya, jadi nggak sekedar cuma plastik ya teman-teman. Kita kasih waring lagi ya teman-teman. Ini dia waringnya, ini model kayak gini ya teman. Jadi buat teman-teman apa namanya yang mau ngirit dana ya. Jadi gini posisi teman-teman. Jadi ini kan waringnya. Jadi kita plastik ini masangnya kayak gini ya teman-teman. Jadi dilipat ya, ujungnya itu dilipat, baru kita staples. Kalau saya pakainya staples yang ukuran besar ya teman-teman, yang biasa buat nyeteples jok motor apa sarung joknya ya, maksudnya, mohon maaf ini dia. Jadi ujungnya dilipat, ini di staples sampai ujung, baru ditarik ya teman-teman, biar rata begini ya teman-teman, ditarik. Jadi kalau misalkan udah rata, jangan lupa juga teman-teman, jadi kayak gini ya, ujungnya pun harus pakai ini. Kenapa kita pakai ini lagi? Mungkin kalau di kampung kalian nggak ada hewan-hewan, maaf ya, kayak ayam gitu ya. Ayam kan suka naik ke atas, jadi kalau misalkan nggak pakai waring lagi, diinjak itu jebol ya teman-teman ya. Tapi kalau udah pakai waring lagi atasnya kayak gini, paranet nih, jadi insya Allah kuat dia teman-teman. Terus keunggulan lainnya juga pakai waring lagi atasnya ini teman-teman ya. Jadi kalau ada, ini kan mahoni ya. Ini buah mahoni kadang jatuh rantingnya. Jadi kalau kena plastiknya langsung kan langsung jebol. Jadi ini kalau dia jatuh jadi langsung kena waring, jadi aman ya posisi teman-teman. Oke, jadi buat pinggirnya kita kasih terpal yang tipis ya teman-teman. Karena apa? Untuk menjaga DOC ini hangat ya teman-teman, hangat. Terus apa namanya, angin pun nggak terlalu banyak masuk ya. Ini buat bagian belakangnya kita kasih waring juga ya. Ini kan bilik ya teman-teman, ini bilik yang kemarin nih. Jadi di sini buat ada apa namanya, di sini udara biar masuk ya. Jadi jangan ditutup semua ya teman-teman. Nanti kalau misalkan ayam kita udah besar, kita kan harus sirkulasi udaranya harus bagus ya teman-teman, jangan terlalu panas juga. Jadi kita sekeliling menggunakan paranet ya teman-teman, paranet ya. Ini paranet teman-teman ya, paranet. Nah, jadi kalau untuk bagian samping, kalau misalkan kalian kepanjangan kayak saya ini ya plastiknya, jadi harus ditarik ya teman-teman, ditarik ke sini. Jadi kalau sama saya langsung dipepetin ke bagian yang luar. Jadi dia nggak basah ya, dia nggak mengenai dinding ini ya teman-teman. Jadi nggak basah, nggak ngenain dinding bilik ini, jadi nggak basah ya teman-teman. Ini lagi ini ya, lagi ada yang ngeram ya teman-teman. Jadi luarnya pun depannya pun saya pakai waring ya teman-teman, pakai paranet ya, pakai paranet. Ini coba kalian lihat, pakai paranet. Bagian ini pun sama ya, ini lagi ngeram ya teman-teman. Jadi sebelum saya pakai DOC, karena DOC nya belum datang, jadi saya pakai ini dulu. Ini dia. Kalau dari dalam itu kayak gini ya teman-teman, ini dia. Terus jangan lupa juga ya pakai plastik ya teman-teman, karena ini kan ujungnya nih, ujung. Jadi yang penting kalian nganyam naruh bambu atasnya itu reng ya bahasanya. Rengnya itu jangan terlalu jauh ya teman-teman, harus kayak gini dekat. Jadi kan aman, plastiknya bisa kencang. Ini di double nih sama ya, waring juga ya atasnya ya, pakai waring juga. Jangan lupa juga waring ya, waring. Nah ini dia, ini kan plastik ya. Jadi ini plastik ini buat menutup. Jadi kita buka kalau mau sore hari ya, sore hari kita tutup sampai malam. Siang hari kita buka lagi seperti ini ya teman-teman. Jadi sirkulasi udaranya itu bagus ya teman-teman. Jadi kayak ayam pun subur-subur ya. Nah jadi kalau saya untuk gulungan plastik ini ya, plastik ini kan kita beli plastik. Ini plastik saya belinya plastik beli yang khusus buat kasur ya teman-teman. Buat kasur ini kan lebar sama tebal. Jadi gulungannya ini saya pakai paralon ini ya. Ini terserah mau setengah in apa mau 2 in apa mau 1 in setengah. Ini kayak gini ya teman-teman. Ini kalau nggak salah 1 in ya teman-teman. Jadi biar kita simple ya, jadi bisa buka tutup. Kalau siang buka, kalau malam kita tutup teman-teman. Oke, jadi ini ya, jadi kita pemasangan sekamnya pun ini jangan terlalu tebal ya teman-teman. Ini 20 cm ya mungkin ya,
Jadi ini saya memakai apa namanya abu ya, abu apa namanya, memakai abu sekam ya, sekam bakar. Jadi dicampur sama sekam yang biasanya. Jadi ini sekarang ini diisi sama ini dulu ya, ekor lidi ya, ekor lidi ini dia satu pasang. Ini ya untuk pintunya pun saya bikin sederhana dan sesimpel mungkin ya teman-teman. Ini dari bilik, ini dari kayu bekas. Terus ini cuma diikat ya, karena apa, luarnya alhamdulillah udah ada CCTV ya teman-teman. Oke, kita intip-intip sebentar ya teman-teman. Ini dia, ini lagi ngengkram ya dia ini nih. Ini bibit super ya teman-teman. Ini bibitnya sangat super tuh teman-teman ya. Nah sama juga ya, saya buat kandang ini nih ya, kandang-kandang ini pun pakai plastik ya teman-teman, pakai plastik. Saya pakai plastik ya. Nah ini juga sama ya teman-teman. Ini ditarik kencang, terus atapnya saya di double sama waring. Ini kan waring, ini waring ya. Ini plastik, jadi plastiknya pun ya. Ini kalau yang ini plastiknya agak jelek ya teman-teman, agak tipis. Ini kenapa nih? Jadi kayak ranting-ranting gini nih yang nyangkut di atas itu kan aman, dia nggak bolong ya teman-teman. Nah, jadi kalau ini buat malam dia ya, karena kandangnya takut nggak kebagian. Jadi kalau malam kita kasih ini. Ini pakai PVC ya, PVC, pakai PVC. Ini pakai PVC bening ya teman-teman, PVC bening. Dia ayam ya, jadi ayamnya babon-babon ya teman-teman. Itu yang ukuran 1,5 bulan tuh ya teman-teman ya. Ini yang 1,5 bulan ya, ini lagi pada rebahan dia. Kalau ini bapaknya nih, ini bapaknya. Ibunya tuh, dia matanya sakit ya teman-teman, gara-gara nggak kepantau dia bertengkar itu, bertarung nih. Oke, kita kembali lagi ke peratapannya teman-teman. Kita menggunakan plastik aja. Kalau menurut saya ini pun udah lumayan ya teman-teman. Ini kan memakai bilik ini galar ya teman-teman. Ini dari bambu. Depannya ini kan udah jelas kayak gini. Jadi kita harus bisa mengambil udara baik. Buka tutup terus, kelebihan pakai plastik juga, jadi sinar matahari bisa langsung masuk dari sana ya teman-teman. Karena ini masih pagi, jadi mataharinya belum terlalu muncul ya teman-teman. Nah jadi ini kan terbuka ya teman-teman, ruang terbuka. Ini pun sama saya memakai terpal juga ya teman-teman. Ini terpalnya nih, ini pakai terpal tapi nggak dilanjut, nggak sampai yang ke belakang tadi ya. Kenapa saya nggak buat semua terpal? Jadi biar sirkulasi udaranya itu bergantian ya teman-teman. Tapi kalau saya buka dari sini, dibuka yang di sini, nanti udara kotornya masuk. Tapi kalau ke sini kan seenggaknya bisa mantul dulu ke sini, jadi baru keluar udara bagus ya teman-teman. Nah kalau yang ini kandang umbaran ya teman-teman. Ini lebarnya ini kalau nggak salah 6 meter ya teman-teman. Ini kandang umbaran ya teman-teman. Ini kandang umbaran. Ini memakai semua PVC ya. Kenapa nggak pakai plastik juga? Ini karena ini umbaran. Jadi umbaran saya buat kayak gini ya teman-teman. Nah, karena ayam butuh makan hijau-hijauan ya, saya kasih daun singkong ya teman-teman. Kalau nggak rumput, makanan tambahannya biasa. Ini anakan ayam bulbi ya teman-teman. Dia ada 3 ekor, dia nggak banyak. Dia cuma 3 ekor bulbi. Ini telurnya 3, netas 3 ya. Ini telur ekor lidi ya teman-teman. Ayam ekor lidi ya. Ini biasa kalau per butir ini udah netas ya. Anakannya aja bisa 70 sampai 150.000 satu hari, umur 1 hari ya teman-teman. Oh ini pakoy ya teman-teman. Dia istrinya pakoy ini ya, pakboy bukan pakoy ya teman-teman. Ini dia. Ini pakoy ya teman-teman. Ini istrinya pakoy bukan pakboy. Ini bangkok juga teman-teman ya. Telurnya alhamdulillah ini agak banyak nih. 12 sampai 13 ekor ya teman-teman, ini ya telurnya. Ini bentar lagi diangkermin ya teman-teman. Ini belum diangkermin. Ini kalau yang ini menggunakan PVC ya sama waring paranet biar nggak masuk air ya teman-teman. Jadi untuk menjaga suhu yang lebih baik ya kayak gini, pakai terpalnya sebelah aja ya teman-teman. Pasang terpalnya sebelah aja ya. Jadi kalau yang ini saya permanen nggak buka tutup ya, karena sebelah belakang saya ini, bentar ya, belakang saya ini jurang, jadi anginnya kencang dari bawah. Jadi kita ngambilnya angin bagus ya teman-teman. Pinggir-pinggirnya saya kasih plastik juga, karena apa ya, jadi biar kalau musim hujan ini jadi air itu nggak masuk ke dalam ya teman-teman. Jadi kalau buat peternak pemula usahakan kering kayak gini ya teman-teman, kering. Jadi jangan terlalu tebal juga ya, tipis aja kayak gini. Jadi bagus, peliharaan kita nyaman jadinya ya teman-teman. Ini ya biliknya masih sisa 1 ya teman-teman. Ini belum saya pasang karena ini kan lagi musim rame-rame di ayam potong ya. Jadi kita belum lanjut lagi, nanti kita lanjut ya. Ini dia biliknya. Oke, ini ya, ini kayu-kayu bakar ini buat apa?
ayam potong ya teman-teman. Jadi alhamdulillah saya sekalian jual ayam potong juga ya teman-teman. Ini kondisi dari luar tadi ya teman-teman. Jadi kita memakai ini ya, apa namanya, reng jaringan ya. Jadi kita pakai reng jaringan, kita susun. Terpalnya kita taruh bagian dalam ya teman-teman, enggak bagian luar, karena kalau bagian luar takutnya ada angin kencang, jadi dia bisa juga apa, terbang-terbang ya. Ini bagian luar kita pasang CCTV ya teman-teman ya, karena apa, buat keamanan, karena harga ayamnya tuh lumayan teman-teman ya, ada yang 3 sampai 4 sampai 23 juta juga ada ya teman-teman, cuma nggak saya perlihatkan, itu impor dari Thailand. Nah ini dia teman-teman, ini dari luar, ini sangat tipis sekali ya, jadi dia cuma memakai bambu-bambu kayak gini, di belah-belah ditempel, bagian durinya keluar ya. Nih, ini dia kondisi ya belakangnya ya. Ini yang tadi yang kita review dalamnya itu, jadi luarannya kayak gini ya teman-teman. Ini dia, ini jadi ini ya teman-teman ya, di bawah pohon besar ya teman-teman. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan ya teman-teman, mohon dibantu ya. Kalau ada yang mau tanya-tanya silahkan ya teman-teman, kalian komen, pasti kalau misalkan itu saya jawab ya, yang akurat, yang cocok. Oke teman-teman, pasti saya bantu jawab dan saya bantu terangkan ya. Oke, hanya sekedar info buat teman-teman, jangan takut untuk memulai ya teman-teman. Insya Allah berhasil kalau kalian telaten ya teman-teman, jangan takut untuk memulai ya teman-teman. Ini saya juga alhamdulillah ya, omset per bulannya alhamdulillah teman-teman. Yang penting jangan takut untuk memulai, kalian tuh harus disiplin ya, harus benar-benar teman-teman ya. Jadi kenapa saya pilih ini ya teman-teman, ini karena apa ya, jadi nggak perlu per bulan gitu ya teman-teman dapat uangnya itu, jadi kayak nggak ditekan gitu, kita enak, penghasilannya lumayan besar ya teman-teman. Jadi kita nggak cuma butuh waktu sehari itu 2 jam gitu, 1 jam 2 jam 3 jam paling lama udah beres semua ya teman-teman. Oke itu aja, jangan lupa bantu share ya teman-teman, di like, di subrek ya teman-teman, subrek. Oke terima kasih.